مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masih membahas tentang Nabi Allah Idris alaihissalam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Ceritakanlah di dalam Al-Quran kisah Nabi Allah Idris. Sesungguhnya Nabi Idris adalah seorang yang siddiq, nabiyya, dan juga seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah tinggikan derajatnya. Nabi Allah Idris alaihissalam, beliau dilahirkan di Babilonia yang sekarang masuk di wilayah Irak. Beliau mengajak kaumnya yang ada di Babilonia, mengajak berdakwah, mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam. Namun hanya sedikit saja yang menerima dakwah beliau. Akhirnya berhijrah beliau dari Irak, beliau pindah ke Mesir. Jadi hijrah ini adalah cara yang sering dilakukan oleh para nabi. Hampir seluruh para nabi itu hijrah. Ketika hijrah di Mesir, Nabi Idris pun mulai mengajak orang-orang Mesir untuk menerima ajaran Islam. Dan beliau sangat gigih di dalam dakwah, sehingga julukannya itu adalah Asadul Usud. Asadul Usud, singa di dalam dakwah. Asadul Usud itu salah satu julukan Nabi Allah Idris alaihissalam. Kemudian beliau selain sangat teguh di dalam dakwah fi sabilillah, beliau juga ahli ibadah. Nabi Allah Idris ahli ibadah, sehingga diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, amal ibadah Nabi Idris kalau ditimbang dengan amal ibadah seluruh manusia di zamannya, maka amal ibadahnya Nabi Idris jauh lebih berat. Satu orang saja, beliau punya amal ibadah jauh lebih berat kebaikannya dibanding seluruh manusia yang beramal di zamannya. Berarti amal ibadahnya luar biasa, sehingga dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam tafsirnya, Tafsir Jalalain. Dalam Tafsir Jalalain disebutkan Nabi Allah Idris alaihissalam tidak pernah putus di dalam bertasbih. Bahkan beliau kalau menjahit, beliau menjahit pakaian, setiap jarum yang masuk itu ada satu tasbih. Subhanallah. Jadi berapa banyak tasbih yang dibaca itu tidak terhitung. Itu baru amal zikir berupa tasbih, belum sholat dan lain-lainnya. Karena para nabi terdahulu juga sudah melaksanakan sholat. Mulai dari Nabi Adam sudah melakukan sholat, tapi kaifiyahnya beda, cara melaksanakan sholatnya berbeda. Tidak seperti yang ada saat ini dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Syekh Nawawi Al-Mantini mengatakan dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa cara sholatnya umat Islam ada berdiri, ada ruku, ada sujud, dan seterusnya. Ini adalah kumpulan kompilasi cara sholatnya para nabi. Jadi seluruh cara sholat para nabi ini satu dengan lainnya beda. Ada yang berdiri saja, berdiri, habis itu salam. Ada yang dia ruku saja, tanpa ada berdiri, mulai sholat ruku sampai selesai.
Ada yang para nabi lakukan dengan umatnya, sujud tanpa berdiri, tanpa ruku. Sujud dari awal sampai selesai. Nah, datang ini syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau kompilasi semua ini dengan izinnya Allah, sehingga sholatnya umat Islam itu sudah mencakup cara sholat seluruh para nabi terdahulu. Makanya pahalanya besar. 5 waktu seperti 50 waktu pahalanya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Beliau ahli ibadah, ahli zikir. Bahkan beliau ini disebutkan ada kitab namanya Ma'al Anbiya fil Quran. Jadi kitab ini membahas hikmah-hikmah dari kisah-kisah para nabi. Di dalam kitab tersebut disebutkan Nabi Allah Idris alaihissalam ini adalah orang pertama yang merintis ilmu matematika. Jadi ilmu matematika yang pertama kali mempopulerkan, yang merintis itu adalah Nabi Allah Idris alaihissalam. Yang kedua, beliau juga pakar dalam bidang astronomi. Dan beliau orang pertama yang memperkenalkan ilmu astronomi. Beliau juga adalah manusia pertama yang memperkenalkan cara menulis. Makanya kata qalam, alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah yang mengajarkan dengan pena. Dalam tafsir Al-Imam Qurtubi yang lahir 600 Hijriah meninggal 671 Hijriah mengatakan makna Allah mengajarkan dengan pena itu, yaitu Allah mengajarkan kepada Nabi Idris bisa membuat alat tulis. Dengan alat tulis tersebut beliau orang pertama yang mengajarkan menulis. Kemudian Nabi Allah Idris alaihissalam juga beliau orang pertama yang memperkenalkan cara menjahit pakaian. Jadi cara menjahit pakaian itu orang pertama yang melakukannya dan yang mengajarkannya adalah Nabi Allah Idris alaihissalam. Sebelum beliau mengajarkan cara menjahit pakaian, sebelumnya manusia menggunakan pakaian dari kulit hewan. Namun di masa Nabi Idris alaihissalam beliau membuat inovasi dengan menjahit dari bahan kain, maka jadilah pakaian. Disebutkan bahwa orang pertama yang menjahit dan membuat pakaian yang terbuat dari kain adalah Nabi Allah Idris alaihissalam. Jadi luar biasa Nabi Idris alaihissalam. Kemudian dikisahkan Nabi Idris alaihissalam punya sahabat dekat. Sahabat dekatnya malaikat. Punya sahabat dekatnya malaikat. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, itu sahabat dekatnya Nabi Idris alaihissalam. Itu dikisahkan awal persahabatan malaikat pencabut nyawa dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini ibadahnya luar biasa, sampai-sampai malaikat jatuh cinta karena melihat amal soleh yang begitu luar biasa. Akhirnya malaikat pencabut nyawa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin silaturahmi menemui Nabi Idris. Maka Allah taala izinkan. Malaikat Israel pun turun ke dunia, kemudian berubah wujud menjadi manusia. Lantas pada saat itu datanglah malaikat pencabut nyawa ke rumahnya Nabi Idris alaihissalam, tapi berwujud manusia. Kemudian bertemulah dengan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat pencabut nyawa ini menginap dan menemani Nabi Idris selama 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Awal pertemuan terjadi dialog singkat, setelah itu diizinkan untuk menginap di rumahnya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini salah satu nabi yang punya kebiasaan puasa namanya saumu dahr. Namanya saumu dahr. Puasanya seumur hidup, gak ada libur.
setiap hari puasa. Tapi yang luar biasanya, kalau buka puasa Allah utus malaikat bawa makanan surga. Nabi Idris makannya makanan surga. Ta'amul jannah, makanan surga. Makanan yang beliau makan ketika berbuka puasa adalah makanan surga. Di saat itu malaikat pencabut nyawa ada bersama Nabi Idris. Nabi Idris tawarkan kepada malaikat Israel untuk makan. Malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. La akla lahu wala syurba lahu wala nauma lahu. Ada kitab namanya Aqidatul Awam tentang akidah. Itu mengatakan malaikat la akla lahum. Malaikat itu tidak butuh makan. Wala syurba lahum, dan malaikat tidak butuh minum. Wala nauma lahum, dan malaikat tidak butuh tidur. Maka Nabi Allah Idris curiga. Ini orang tinggal sama saya 4 hari, tidak makan, tidak minum. Ini pasti bukan manusia ini, kata Nabi Idris alaihissalam. Maka Nabi Idris akhirnya mengatakan kepada malaikat pencabut nyawa yang menyamar jadi manusia, engkau siapa? Engkau pasti bukan manusia. Maka malaikat pencabut nyawa jujur. Dia bilang, saya ini malaikat Israel. Israel, malaikat pencabut nyawa. Maka Nabi Idris terkejut. Apakah ajal saya sudah dekat? Bila tidak, ajalmu belum dinyatakan meninggal pada saat ini. Tapi saya datang hanya sekedar ingin menjalin hubungan kekerabatan, persahabatan. Saya sudah minta izin kepada Allah Ta'ala, saya ingin jadi sahabatmu, karena saya senang melihat ibadahmu yang sangat luar biasa. Maka bersahabatlah, disitulah Nabi Idris dengan malaikat pencabut nyawa. Di sini kalau mau bersahabat silakan dengan malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris bingung. Ini kan tugasnya malaikat pencabut nyawa kan mencabut nyawa. Pada hari itu kan 4 hari waktunya habis dengan Nabi Idris. Maka Nabi Idris bingung. Dia mengatakan, wahai malaikat pencabut nyawa, engkau punya tugas bagaimana? Apakah libur? Ini 4 hari di sini. Lagi libur, lagi cuti. Kata malaikat pencabut, tidak. Terus bagaimana tuh nyawa-nyawa orang yang ajalnya engkau harus cabut nyawanya? Kan engkau 4 hari di sini, berarti libur, cabut nyawanya manusia, nyawanya makhluk. Bukan hanya manusia, semua makhluk, bangsa jin, hewan, semua tugasnya malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Oh, saya sudah mencabut 1000 nyawa 4 hari. 4 hari sudah mencabut 1000 nyawa. Lah, bagaimana bisa engkau cabut 1000 nyawa sedangkan 4 hari engkau selalu bersama saya, tidak pernah berpisah, engkau selalu kemana-mana dengan saya. Kok bisa engkau bisa mencabut 1000 nyawanya makhluk? Malaikat Israel mengatakan, alam semesta ini itu seperti maidah, jamuan makanan, atau satu wadah yang berisikan makanan. Itu kata malaikat pencabut nyawa. Jadi alam semesta ini di hadapan malaikat pencabut nyawa itu kayak satu piring atau satu wadah yang isinya makanan. Maka dengan mudah saya mengambil itu makanan, tanpa harus kemana-mana saya. Demikianlah nyawa makhluk. Saya di sini bersama engkau, tapi saya dengan mudah mencabut nyawa mereka satu persatu. Itu malaikat Israel. Makanya jangan heran, memang ada khilaf. Ada yang mengatakan malaikat Israel ini banyak. Ada ulama mengatakan jumlahnya banyak. Tapi ada juga para ulama mengatakan malaikat Israel itu hanya satu. Kalau hanya satu, bagaimana bisa mencabut nyawa banyak orang? Di lintas negara, di lintas tempat, di lintas waktu.
Maka jawabannya sudah terjawab. Apa kata malaikat pencabut nyawa? Alam semesta ini, jangankan dunia, alam semesta ini di hadapan saya seperti wadah yang diisi dengan makanan. Saya hanya sisa mencomot saja dengan mudahnya. Bersahabatlah Nabi Idris dengan malaikat pencabut nyawa. Dalam satu hari Nabi Idris mengatakan kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat pencabut nyawa, saya ingin melihat neraka, pengen jalan-jalan di neraka. Maka malaikat pencabut nyawa mengatakan, wahai Nabi Allah Idris, kenapa mau jalan-jalan ke neraka? Orang semua lagi pengen lari dari neraka, kenapa engkau ingin jalan-jalan ke neraka? Ia katakan, agar keimanan saya makin kuat, agar saya makin takut daripada azab neraka, sehingga saya makin giat dalam ibadah. Akhirnya malaikat pencabut nyawa berdoa kepada Allah Ta'ala, minta izin, ini hambanya, kekasihnya Nabi Idris ingin melihat neraka, maka Allah izinkan. Malaikat pencabut nyawa mengajak Nabi Idris pergi ke neraka. Baru di depan pintu neraka, Nabi Idris, kemudian pintu neraka dibukakan, Nabi Idris pingsan. Belum sempat masuk, baru lihat di depan pintu neraka terbuka, kelihatan pemandangan neraka. Nabi Idris pingsan. Kenapa pingsan? Kata Nabi Idris ketika tersadar dari pingsannya, ia mengatakan, itu pemandangan yang belum pernah saya lihat, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Itu seorang Nabi, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Terdengar kobaran api, suara yang sangat luar biasa, kemudian dipenuhi dengan azab. Maka saya pingsan. Nabi Idris minta lagi permintaan kedua, wahai malaikat maut, boleh saya minta permintaan kedua? Ya, ini kan tadi sudah lihat neraka, saya ingin lihat surga, boleh? Surga. Maka malaikat maut minta izin kepada Allah Ta'ala, ya Rob, ini kekasihmu Nabi Idris, dia meminta kepadaku untuk memperlihatkan kepadanya surga. Allah izinkan. Maka dibawalah Nabi Idris. Ketika masuk ke dalam surga, Nabi Idris pingsan. Bangun dari pingsannya, malaikat maut tanya, kenapa yang neraka pingsan, ini surga pingsan juga? Maka Nabi Idris mengatakan, ini saya pingsan, saya kaget dengan keindahannya yang luar biasa yang belum pernah saya lihat. Bahkan imajinasi, ya Nabi katakan, imajinasinya seseorang menggambarkan surga, maka imajinasinya tidak akan sanggup menggambarkan surga, saking indahnya. Nabi Idris minta izin, wahai malaikat maut, boleh saya masuk ke dalam? Boleh, silakan. Masuklah Nabi Idris ke dalam surga. Jika masuk, hilang kesadaran dengan berbagai kenikmatan yang Allah sediakan dalam surga. Akhirnya malaikat maut bilang, keluar, belum saatnya masuk, tunggu hari kiamat dulu baru masuk. Balik. Nabi Idris sudah lupa itu. Akhirnya diteriakin oleh malaikat maut, suruh keluar. Allah perintahkan keluar, belum saatnya masuk ke surga. Maka Nabi Idris keluar, tapi sendalnya lupa di bawah. Sendalnya masih di dalam surga, ada di pohon. Nabi Idris keluar, wahai malaikat maut, saya punya sendal ketinggalan, boleh saya masuk lagi? Dilihat sendalnya ketinggalan, iya, silakan masuk. Masuk. Setelah masuk, malaikat maut tunggu lama tidak keluar. Akhirnya malaikat maut teriak lagi, wahai Nabi Allah Idris, sudah saatnya keluar, cukup, belum saatnya masuk. Nanti yaumil kiamat, selesai hari kiamat, baru masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Panggil sudah tidak muncul lagi. Akhirnya Allah Ta'ala bilang, biarkan saja dia, biarkan dia beribadah dalam surga sampai hari kiamat. Ini ada satu pendapat seperti itu. Nah, ulama mengatakan, ini surga yang berbeda dengan surga yang nanti. Orang pertama, awwalu man yadkhuluha. Dalam Maulid Ad-Daibai dikatakan, awwalu man yadkhuluha, orang pertama yang masuk surga adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin semacam miniatur surga. Jadi kalau miniatur surga saya, Nabi Idris tidak mampu menahan godaannya. Bagaimana kalau surga Firdaus yang Allah sediakan, surga yang paling tertinggi, surga yang VIP itu, Firdaus. Di situ istana terbesarnya, istananya Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Ini riwayat menceritakan, disebutkan dalam kitab Ma'al Anbiya fil Quranil Karim. Di dalam kisah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami tinggikan Nabi Idris dengan pangkat yang tinggi. Sebagian buku, ada buku, ini bukunya memang terjadi perdebatan panjang, tapi ini sebagai gambaran, sebagai tambahan wawasan. Jadi Buddha ya, itu kenapa mereka mengangkat dia sebagai Tuhan, sebagai dewa? Karena pada waktu itu pengikutnya melihat diangkat, terbang ke langit, terbang ke langit. Maka mereka berkesimpulan, oh ini adalah Tuhan. Kisah ini sebagian para ahli sejarah mengaitkan dengan Nabi Idris, karena ada beberapa kesamaan. Yang pertama, ini Buddha diangkat ke langit itu sewaktu lagi tidur di pohon tin. Makanya makna Buddha atau apa itu dari kata buah tin. Nabi Idris juga di dalam beberapa referensi kitab sejarah, ketika malaikat membawa ke langit, itu Nabi Idris juga sedang berada di pohon tin, sedang bersandar di pohon tin. Sehingga mereka mengatakan orang-orang yang mengangkat Buddha sebagai Tuhan itu adalah Nabi Idris. Karena diangkat ke langit, mereka pikir ini Tuhan. Dan bukunya ada. Bukunya itu membahas tentang data-data ilmiah yang menunjukkan bahwa Buddha itu adalah Nabi Idris, sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa ini kan dianggap Tuhan. Kenapa dianggap Tuhan? Karena bisa terangkat, bisa terbang ke langit. Cuma ini perlu kajian lebih mendalam lagi. Terlepas daripada itu, Nabi Idris ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Cerita atau riwayat yang menceritakan Nabi Idris diangkat ke langit, itu riwayat disebutkan oleh beberapa ulama, di Ka'ab al-Ahbar, Ibnu Abbas, Al-Imam Ad-Dhahhak, Hasan al-Basri, Imam Mujahid, banyak dari kalangan ulama meriwayatkan. Jadi Nabi Idris punya kawan, ada seorang nabi, seorang malaikat. Nabi Idris punya kawan seorang malaikat. Nah, malaikat ini ketika datang menemui Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris meminta untuk dibawa jalan-jalan ke langit. Maka diizinkan oleh malaikat tersebut. Nabi Idris naik di punggungnya malaikat. Nah, malaikat ini terbang. Ketika terbang sampai di langit keempat, dalam hadis yang lain Nabi ketemu ketika peristiwa Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Sampai langit keempat, ketemu dengan malaikat pencabut nyawa. Kemudian malaikat pencabut nyawa bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, saya ditugaskan oleh Allah Ta'ala mencabut nyawa seorang hamba, tapi perintahnya mencabut nyawanya di langit. Saya heran, padahal orang ini di bumi. Maka malaikat ini mengatakan, siapa yang dimaksudkan untuk engkau mencabut nyawanya? Dia katakan Nabi Idris. Maka malaikat ini mengatakan, ini Nabi Idris ada di atas punggung saya. Nabi Idris ada di atas punggung saya. Malaikat pencabut nyawa mengatakan, oh, berarti memang hikmahnya engkau mengajak Nabi Idris ke langit, memang ajalnya di langit. Karena Allah perintahkan saya mencabut nyawanya di langit keempat. Kemudian malaikat ini bertanya kepada malaikat maut, dia punya waktunya berapa lama nih ajalnya? Nabi Idris ini berapa lama ajalnya?
Baru mengatakan begitu, Nabi Idris sudah meninggal. Kemudian malaikat maut mengatakan tarfatu ain. Ajalnya satu kedipan mata. Satu kedipan mata, dicabut nyawanya, meninggal dunia. Jadi Nabi Idris, satu pendapat ulama mengatakan Nabi Idris itu meninggal di atas langit, langit keempat. Ini pendapat yang kedua. Tadi kan pendapat pertama dalam surga, pendapat kedua meninggal di langit keempat. Pendapat ketiga di kalangan para ulama bahwa Nabi Idris alaihissalam sama seperti Nabi Isa, diangkat ke langit tapi belum meninggal. Ini pendapat ketiga. Kalau pendapat ketiga ini berarti sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Kisah tersebut diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya. Ini kitab yang saya baca, itu disebutkan kisah tersebut, riwayat tersebut. Juga ada kitab namanya Tarikhur Rusul wal Muluk, disusun oleh Al-Imam At-Tabrani. Jadi ajal itu mau lari kemanapun tetap datang. Mau ke langit juga Nabi Idris, ternyata ajalnya di langit. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya, sesungguhnya dia tetap menyusul kalian. Kemanapun kalian lari, pasti kematian itu akan datang. Kalau sudah ajal, kita gak bisa lari.